Derby Manchester yang kompetitif ke-188 akan berlangsung di Old Trafford di Liga Inggris pada hari Sabtu, dengan City mencari kemenangan untuk menutup jarak antara mereka dan pemimpin klasemen sementara Arsenal hanya menjadi 2 poin. Sebelum The Gunners menghadapi Derby sendiri, Derby London menghadapi Spurs di hari Minggu. Pertanda terlihat bagus untuk City dengan tidak ada tim yang mengalahkan United lebih sering di Liga Inggris di Old Trafford daripada yang mereka miliki, yaitu 8 kemenangan. Sementara kemenangan dalam pertandingan ini untuk tim asuhan Pep Guardiola akan membuat mereka mengalahkan United untuk rekor ke-19 kali dalam kompetisi sejak dimulai Liga Premier pada tahun 1992, menyalip rekor ke-18 kemenangan Chelsea dan Liverpool menghadapi Setan Merah di Old Trafford. IPL Game Week 19 United vs City Sabtu 14 Januari jam 19.30 live. Erik ten Hag tentunya ingin menghindari menjadi manajer Manchester United pertama yang kalah dalam 2 pertandingan pertamanya menghadapi City sejak era David Moyes pada 2013-14, tetapi musuhnya Pep Guardiola tidak pernah mengalahkan manajer United 2 kali di musim liga yang sama. Keduanya dari 2 gelar liga sebelumnya datang melawan 2 pelatih United yang berbeda, menghadapi Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer pada 2018-19 dan menghadapi Solskjaer dan Ralf Rangnick pada 21-22. Laga derby ini memiliki banyak hal untuk dijalani setelah di awal musim ini City menaklukkan United 6-3 di Stadion Etihad pada 2 Oktober. Pertandingan derby Manchester kompetitif dengan skor tertinggi sepanjang masa, yaitu menghasilkan 9 gol. Ini adalah pertama kalinya City mencetak 6 gol dalam pertandingan kandang menghadapi United di semua kompetisi. Sementara 2 contoh sebelumnya City mencetak 6 gol versus United datang jauh dari rumah, yaitu 6-1 pada Januari 1926 dan 6-1 pada Oktober 2011. United sudah kebobolan 6 gol dalam pertandingan Premier League untuk keempat kalinya. Dengan ini kedua kalinya menghadapi City, juga kalah 6-1 di Old Trafford pada Oktober 2011. 4 dari gol tersebut terjadi sebelum paruh waktu. Keempat kalinya mereka kebobolan 4 gol di babak pertama dalam pertandingan IPL sejak Oktober 2020, yaitu menghadapi Spurs pada Oktober 2020, Liverpool pada Oktober 2021, dan Brentford pada Agustus 2022. Bagaimana persiapan kedua tim? Kita ikuti bersama-sama. Dari kubu tuan rumah, David De Gea diperkirakan akan menjadi starter di antara Mister Gawang. Penjaga gawang Spanyol itu akan berusaha menampilkan performa yang kuat untuk mengamankan gawangnya dan mencatatkan clean sheet yang berikutnya pada hari Sabtu. Rafael Varane diperkirakan akan menjadi starter di jantung lini belakang United berpasangan dengan Lisandro Martinez yang ada di posisi bek tengah kanan. Diogo Dalot akan menjadi starter di posisi bek kanan jika dia fit, sedangkan Luke Shaw pastinya akan mengisi di slot bek kiri. Dalot mengalami cedera menghadapi Charlton pada hari Selasa, dan kemungkinan Wan-Bissaka harus siap menggantikannya karena belum ada kepastian apakah Dalot bisa prima pada waktu menghadapi City. Casemiro diharapkan untuk menjadi gelandang bertahan berduet pembentuk jangkar di lini tengah bersama Christian Eriksen sebagai gelandang tengah. Ten Hag juga berencana memberikan pemain baru Wout Weghorst debut melawan Man City dalam derby ini. Dari kubu tuan rumah, David De Gea diperkirakan akan menjadi starter di antara Mister Gawang. Penjaga gawang Spanyol itu akan berusaha menampilkan performa yang kuat untuk mengamankan gawangnya dan mencatatkan clean sheet yang berikutnya pada hari Sabtu. Rafael Varane diperkirakan akan menjadi starter di jantung lini belakang United berpasangan dengan Lisandro. Anthony Martial diharapkan menjadi starter sebagai penyerang tengah menghadapi City dengan Marcus Rashford, Anthony, dan Bruno Fernandes sebagai trio pendukung penyerangan. Sementara Wout Weghorst berharap mendapatkan menit pertamanya dari bangku cadangan. Alejandro Garnacho bisa saja tampil di 45 menit babak kedua pertandingan jika dibutuhkan. Gol telah menjadi masalah di masa lalu, tapi itu adalah pekerjaan yang sedang diperbaiki oleh Ten Hag untuk United.
United telah mencetak 3 gol di masing-masing dari 3 pertandingan terakhir mereka. Anthony bisa menjadi starter melawan City karena dia mencetak gol di pertandingan terakhir dan sekarang memiliki 5 gol untuk United di musim debutnya di klub. Dia telah mencetak beberapa penyelesaian akhir yang bagus meski tidak menonjol begitu dia mencetak gol. Bruno Fernandes telah mencetak 3 gol dan 4 assist sejauh ini dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak peluang seiring berjalannya waktu. Marcus Rashford adalah pemain terbaik Manchester United setengah musim ini. Dia sudah punya 15 gol dan 5 assist sejauh ini, dan pertandingan menghadapi Crystal Palace minggu depan adalah titik tengah Liga Inggris musim ini. Rashford akan sangat ingin menjadi yang terbaik saat menghadapi City, dan itu bisa menginspirasi dia dan United untuk memenangkan laga ini. Man United akan turun dengan starting 11 dalam formasi 4-2-3-1. De Gea di bangsa gawang, Wan-Bissaka, Varane, Martinez dan Shaw di belakang. Casemiro, Eriksen sebagai jangkar tengah, sementara Anthony, Bruno Fernandes dan Rashford mendukung penyerang tunggal Anthony Martial. Anthony Martial diharapkan menjadi starter sebagai penyerang tengah menghadapi City dengan Marcus Rashford, Anthony dan Bruno Fernandes sebagai trio pendukung penyerangan. Sementara Wout Weghorst berharap mendapatkan menit pertamanya dari bangku cadangan. Alejandro Garnacho bisa saja tampil di 45 menit babak kedua pertandingan jika dibutuhkan. Gol telah menjadi masalah di masa lalu, tapi itu adalah pekerjaan yang sedang diperbaiki oleh Ten Hag untuk United. United telah mencetak 3 gol di masing-masing dari 3 pertandingan terakhir mereka. Anthony bisa menjadi starter melawan City karena dia Manchester City akan memasuki derby Manchester untuk dibuktikan karena mereka tersingkir di Piala Carabao malam hari sebelumnya. Mereka telah memenangkan turnamen Carabao Cup 6 kali sejak 2014 dan ini adalah tahun kedua mereka tersingkir sebelum semifinal. Ujian untuk Southampton yang menahan City tanpa tembakan ke gawang untuk pertama kalinya sejak 2018. Sekarang City membuka halaman ke pertandingan 500 Pep Guardiola di Liga Inggris, dan itu akan datang menghadapi Manchester United di Old Trafford. Tidak ada yang benar-benar berubah. Ruben Dias masih cedera dan pasti akan absen. Sementara itu Aymeric Laporte juga diragukan meskipun dia mungkin dapat ditampilkan. Benjamin Mendy tetap diskors. Ederson Moraes akan kembali beroperasi di antara tiang gawang. John Stones akan menggantikan Laporte untuk membentuk kemitraan back tengah bersama dengan Manuel Akanji di jantung lini belakang City. Joao Cancelo akan menjadi starter di posisi back kiri, sedangkan Kyle Walker di posisi back kanan. Rodri akan memulai di posisi gelandang bertahan, dapat ditugaskan lebih banyak peran defensif, sementara Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne diperkirakan akan statistik kunci. Pertandingan ini akan menjadi sangat penting bagi Guardiola dengan menjadi pertandingan League papan atas 500 sebagai manajer. Jadi Manchester ini akan menjadi pertandingannya yang ke-246 di Liga Inggris bersama Man City. Erling Haaland dan Phil Foden mencetak hat-trick menghadapi United setelah sebelumnya mencetak 2 gol melalui Frankie Sui pada Desember 1990 dan Horace Barnett pada Oktober 1921. Anthony Martial mencetak 2 gol United dalam derby terakhir. Secara keseluruhan dia mencetak 5 gol menghadapi City di Premier League. Marcus Rashford mencetak gol di masing-masing dari 5 penampilan kompetitif terakhir untuk MU, 3 di PL, 1 di Piala FA dan 1 di Piala Carabao. Terakhir kali Rashford mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan untuk United terjadi pada November 2020. Erling Haaland sudah mencetak 21 gol di IPL hanya dalam 16 penampilan. Dia hanya gagal mencetak gol dalam 4 laga. Pertandingan derby Manchester ini akan dipimpin oleh wasit Stuart Atwell dengan asistennya Gary Davis dan Darren Park. Sementara coach ketiganya adalah Robert Grant dengan wasit Carmelo Oliver dan asistennya Nick Harrison. Hadiah Southampton untuk mengalahkan Man City adalah pertandingan semifinal Piala Carabao menghadapi Newcastle United. Sementara Nottingham Forest akan menghadapi Manchester United. John Henderson adalah kiper MU yang saat ini dipinjamkan ke Nottingham, yang akhirnya justru diundi menghadapi United di semifinal Piala Carabao. Pemain pinjaman United adalah pahlawan saat adu penalti
Perempat final Piala Carabao mereka atas Wolves setelah bermain imbang 1-1. Sesuai aturan perjanjian pinjaman, klub yang meminjamkan pemain punya hak sepenuhnya untuk menetapkan pemain tersebut bisa bermain melawan mereka atau tidak. Aturan 6.3 diskusi Piala Carabao menyatakan pemain yang terdaftar untuk sementara tidak punya syarat untuk bermain kecuali klub yang memegang pendaftaran penuhnya memberikan persetujuan tertulisnya. Artinya jangan harap Manchester United akan memberikan persetujuan membantu Forest memainkan di Hamilton dan mempertahankan kemenangan trofi. Forest menjadi tuan rumah pertama di bulan Januari nanti dengan leg 2 di Old Trafford dengan tanggal yang belum dikonfirmasi. Sementara itu putaran keempat akhir pekan Piala FA berlangsung antara Jumat 27 Januari dan Senin 30 Januari. Karena United maju ke semifinal Piala Carabao, kemungkinan pertandingan United melawan Reading akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari atau hari Minggunya 29 Januari. Setelah isu dengan West Bromwich, nampaknya ini kembali mengincar seorang pemain yang cukup akrab dengan sepak bola di Britania. Josip Juranovic nampaknya menseriusi pada kepindahan sensasional ke United. But Old Trafford sedang mempertimbangkan backside baru di mana Aaron Wan-Bissaka diperkirakan segera pindah pada musim panas ini, dan nomor 88 di Celtic telah menarik perhatian mereka. Seperti dilansir Daily Record, Juranovic menyadari bahwa ada minat dari United dan ingin membuka opsi sementara klub Liga Inggris mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan terhadap dirinya. Menurut Manchester Evening News, pemain muda United Zidane Iqbal ingin pergi dengan status pinjaman. Nampaknya dia ingin diberi kesempatan menit bermain secara reguler. Dia melihat beberapa rekannya seperti Ahmad, Alvaro Fernandes, dan Ethan Laird musim ini sangat naik tingkat ketika mereka dipinjamkan. Tidak diragukan lagi, Zidane berharap untuk mengikuti jejak mereka, kembali ke United pada musim panas 2024 dengan menjadi pemain reguler di tim utama. Facundo Pellistri dari United juga telah menerima tawaran pinjaman dari klub-klub di seluruh dunia, di antaranya tawaran pinjaman resmi Januari dari Valencia dan Flamengo. Tapi sang pemain rupanya ingin tetap di United, meskipun perwakilannya akan bertemu dengan direktur MUFC dalam waktu dekat.